Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Yubion TV. Senang sekali saya Armian Nasri bisa kembali lagi hadir pastinya juga di program spesial kita yaitu Yubi Talk Show. Nah, seperti biasa pemirsa ya, kita juga bakal menghadirkan para narasumber. Nah, baik itu yang pastinya juga untuk kita bincang-bincang dengan topik-topik yang berbeda di setiap episodenya, yang pastinya juga mudah-mudahan bisa memberikan informasi baru dan juga sekaligus aspirasi buat pemirsa semuanya di masyarakat luas. Nah, spesial sekali untuk edisi kali ini sudah hadir di studio Yubion TV di Yubi Talk Show kita. Nah, ini dia bersama Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, yaitu Bapak Dr. Edi Yandra, SSTP MSP. Ya, pastinya juga di studio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nah dan pastinya juga ini sudah ada juga di hari ini itu ada Ibu Rahmiana Rahman, MP Ibu ya, MPD ya? Iya, nah pastinya juga ini merupakan salah satu tokoh literasi di Aceh, dan pastinya juga ini bisa dibilang mereka itu ibu ini dari Forum Taman Baca. Nah, jadi pastinya juga buat pemirsa nanti kita bakal tanya langsung ya, nanti bagaimana seperti apa sih kegiatannya, prestasi-prestasinya, dan pastinya juga ini guna terus menggebrak untuk dunia literasi atau juga minat baca di masyarakat. Nah, dan pastinya juga untuk hari ini kita juga bakal membahas tentang salah satu program yang sangat luar biasa sekali ya. Nah, apakah ini juga sudah diluncurkan atau persiapan sejauh mana gitu ya. Nah, itu Mall Baca Aceh dalam peningkatan literasi seperti apa. Nah, langsung aja nih kita mungkin sedikit perkenalan singkat dulu nih dari Bapak Edi nih. Ya. Meskipun juga Bapak sudah pernah hadir juga di Yubi Talk Show ya, tapi di forum berbeda Bapak ya. Silakan Bapak ini menyapa pemirsa. Ya, terima kasih Bung Armia. Saya hari ini Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Edi Yandra, SSTP MSP, yang sudah menjelang 4 tahun bertugas di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, dan sampai saat ini bagaimana nantinya gubernur yang akan datang, apakah masih melanjutkan di posisi di tempat yang sama atau akan melanjutkan di tempat yang lain, ada itu nanti tergantung bagaimana keputusan pimpinan ya. Mungkin itu saja perkenalan saya. Ya, selanjutnya nih langsung aja nih untuk Ibu Rami. Bu, say hi sama pemirsa. Iya, halo pemirsa Yubi TV. Iya, ya. Perkenalkan saya Rahmiana Rahman, biasa disapa Rahmi boleh, Ami boleh. Dan saya sekarang diamanahi sebagai Ketua Forum TBM atau Taman Baca Masyarakat. Sedangkan saya sendiri menginisiasi dan menggerakkan TBM bernama Pustaka Kampung Impian. Oke, nah itu dia luar biasa sekali ya, pastinya juga pemirsa yang kiprahnya itu memang wow luar biasa sekali ya. Oke, nah jadi langsung aja nih ya, mungkin Bapak, kita juga bincang-bincang nih tentang gebrakan yang dilakukan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, yaitu Mall Baca Aceh Pak ya? Ya. Nah, dan pastinya juga ini mungkin kita pengen tahu latar belakangnya, konsepnya, atau juga mengapa sih dinamai dengan Mall Baca Aceh nih. Mungkin buat pemirsa yang penasaran. Ya, kita Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh ini ada dua urusan, Bung Armia. Yang pertama urusan perpustakaan dan urusan kearsipan. Oke. Ya, untuk kita topik kali ini mungkin masalah perpustakaan. Di perpustakaan kita itu ada satu unit layanan perpustakaan, di mana di situ ada 3 bidang yang kita gerakkan, yaitu bidang layanan, bidang pengolahan, dan bidang pembinaan. Jadi seiring dengan kita punya konstruksi bangunan yang baru yang berlantai 4 dengan konsep perpustakaan di abad 21, bagaimana fasilitas yang kita punya itu tidak hanya tempat baca dan pinjam buku. Iya, benar. Jadi selama ini kalau kita melihat layanan perpustakaan itu lebih domain terhadap identik instansi pemerintah, ya, benar. Kan begitu. Kenapa kita menamakan brandingnya ini Mall Baca?
khusus perpustakaan layanan di Provinsi Aceh ini. Karena saya melihat kalau nuansa yang kita buat tempat baca ataupun perpustakaan ini nuansanya itu mall, tentu yang terasumsi oleh kita ini kan berarti mall ini kan publik. Iya, benar. Kunjungannya publik. Dan itu juga harus kita pahami, perpustakaan ini adalah objek yang datang itu publik. Nah, tentu harus kita buat nuansa layanan pustaka ini berbentuk mall, jadi sehingga disenangi oleh para masyarakat untuk datang dan tidak ada sungkan misalnya. Jadi ini kita namakan, kita brandingkan Mall Baca Aceh, sehingga nantinya kita harapkan selain ada mungkin di Aceh ini, khususnya di Banda Aceh, ada Mall Suzuya, mall lain-lainnya. Jadi ini ada mall baca juga. Paling tidak dengan branding Mall Baca ini, orang yang masyarakat yang belum masuk ke layanan pustaka, tapi dengan membaca brandingnya Mall Baca, ada keinginan masuk dulu dia. Iya, benar. Nah, tentu ibaratnya misalnya nih, seorang anak jalan sama ibunya, lewati layanan kita, begitu ada tulisan Mall Baca, dia kan pasti bertanya sama mamanya, "Mah, ini mall apa ini? Mall baru?" Nah, jadi ini juga ada salah satu daya tarik untuk kepengin tahu dulu. Jadi sudah masuk nanti baru tahu, oh ternyata di sini tempat baca yang mungkin di dalamnya ada layanan-layanan mulai dari layanan anak-anak sampai dengan layanan pentas seni dan juga teater. Jadi ini kenapa kita namakan, kita brandingkan Mall Baca. Oke. Gitu. Nah, terus Pak, kalau mungkin apa namanya itu dalam pengembangannya, dalam strateginya gitu ya. Nah, pastinya juga ini pastinya juga sudah dipersiapkan dengan baik gitu ya. Nah, jadi kira-kira nih mungkin pemirsa juga penasaran. Nah, kira-kira fasilitasnya itu apa aja sih kalau bisa ke sana nih? Layaknya sebuah mall kah gitu ya? Pastinya mungkin. Seiring dengan perubahan paradigma perpustakaan dunia, pustaka itu bukan lagi tempat baca dan pinjam buku. Ini konsep dunia ya. Benar. Jadi oleh karenanya pustaka itu adalah satu tempat perkumpulan masyarakat, itu tempat mencari informasi, edukasi, bahkan sampai dengan wisata. Jadi oleh karenanya konsep perpustakaan dunia itu bagaimana pustaka ini menjadi satu pusat literasi bagi publik. Nah, tentu makna arti dari literasi itu adalah kemampuan, menumbuhkan kemampuan diri seseorang dengan informasi, dengan bakat dan sebagainya. Jadi itu juga yang harus hadir di pustaka konsep dunia hari ini. Oleh karenanya secara fasilitas yang kita miliki Mall Baca Aceh ini, kita punya 17 layanan untuk publik. Mulai dari layanan disabilitas, anak-anak orang-orang cacat, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, referensi, sampai dengan pelayanan naskah kuno. Bahkan juga pelayanan pentas seni, pelayanan teater, bahkan kafetaria juga. Jadi itu memang bagaimana dengan pustaka itu nantinya menjadi satu pusat perkumpulan orang-orang banyak. Iya, nah pasti juga ini menarik sekali ya pemirsa ya. Nah jadi apa ya, mungkin kita ngobrolnya mungkin mengalir atau apa gitu ya. Nah tadi itu menjawab rasa penasaran juga, wah kira-kira seperti apa gitu ya untuk Mall Banda Aceh ini sendiri Pak ya. Nah jadi itu kita kita nanti akan bincang-bincang lebih lanjut lagi. Nah ini juga kita lagi ke Ibu Rahmi ya, Ibu Ami. Nah jadi pastinya juga seperti Ibu Mi sampaikan tadi, nah itu beliau merupakan ketua itu dari forum teman baca masyarakat atau TBM ya Ibu ya. Nah mungkin Ibu bisa ceritain sedikit nih, terutama buat pemirsa, wah ternyata ada nih forum ini gitu ya, terutama yang mungkin suka baca atau juga suka dengan dunia literasi. Nah mungkin bisa kita memperkenalkan forum ini gitu kepada masyarakat. Silakan Ibu. Iya, terima kasih.
Jadi ya Forum Taman Baca Masyarakat atau biasa disingkat Forum TBM ini adalah forum berjejaringnya taman baca yang diinisiasi oleh masyarakat. Oke. Jadi masyarakat secara kesukarelaannya membuka taman baca atau pustaka di beberapa tempat di lokasi-lokasi mereka. Kalau sekarang keanggotaan yang terdaftar di Forum TBM Provinsi Aceh mulai dari Aceh Tamiang sampai Subulu Salam. Oke. Jadi ini memang pustaka-pustaka masyarakat yang diinisiasi oleh, misalnya ada mahasiswa yang dulu kuliah di Banda Aceh, kemudian dia pulang kampung, kemudian melihat di desanya belum ada pustaka dan dia menginisiasi gerakan tersebut. Oke. Terus kemudian ada misalnya yang pernah berkunjung ke sebuah daerah, misalnya ke kayak saya dan teman-teman ke Pulau Aceh, waktu itu di satu desa belum ada pustaka, lalu kemudian kita berpikir bahwa bagaimana kalau kita menginisiasi sebuah program pustaka. Nah, pustaka-pustaka itulah dinamakan TBM. Nah, para TBM ini kemudian kita membuat nih rumah bersama, namanya Rumah Forum TBM, yang berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk banyak sekali di kepengurusan kami saat ini banyak sekali berkolaborasi dengan Pak Edi nih dan tim pastinya. dan jajarannya yang sangat support juga teman-teman para pegiat gitu. Jadi keanggotaannya sekarang ada 50 TBM se-Aceh. Oke, berarti se-Aceh nih Ibu ya. Iya. Nah, dan pemirsa pastinya juga mungkin kita break sebentar ya untuk sesi kali ini, dan nanti kita juga akan lanjut lagi nih tentang sinkronisasi ya, atau juga ini pastinya juga hubungan baik atau juga program-program dari pustaka terhadap dukungannya dengan Forum Taman Baca Masyarakat ini atau TBM. Dan kita juga penasaran juga nih tentang hal lainnya tentang mengenai Mall Baca Aceh, yang pastinya juga ini dengan perannya untuk peningkatan literasi. Jangan kemana, tetap di UB Talk Show.